sanad lengkapnya. Yang kedua minimalnya adalah yaitu perawi pertama dari tokoh sahabat. Baru kemudian isi, lalu menyandarkan pada siapa yang mengeluarkan hadis. Siap mulai? Ikuti saya. Nah, ini mudah ya, karena semuanya saya yakin alhamdulillahnya sudah hafal bagian awal hadisnya, betul? Apa bagiannya? Innamal a'malu binniyat. Ya. Nah, nanti cara hafal isi ada yang sepotong awalnya, dan ini hadis yang populer. Kita bisa an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Apa? Bulan depan dites ya. Yang nggak apa belajarnya di lantai. Tetap kan di lantai. Siap, kita ulangi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, gampang kan? Minimal harus hafal innamal a'malu binniyat. Yang sudah hafal segitu tambah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tambah ma nawa. Yang sudah sama ma nawa tambah. Harus hafal. Lalu kita kalau nanti ketemu baginda Nabi lalu ditanya gimana tentang hadis kita, apa motivasinya kita belajar hadis, ngapa hadis, kenapa? Sebelum kita mulai, kenapa? Untuk apa? Apa motivasi? Kenapa? Apa pentingnya? Apa urgensinya kita belajar hadis? Ada yang tahu kenapa? Jawabannya adalah harus menggejolakkan setiap kita. Kenapa? Karena bagian dari keimanan kita untuk menyempurnakan iman kita. Setuju? Kenapa? Rukun iman ada berapa? 5. Di antaranya adalah iman pada siapa? Rasul atau nabi-nabi Allah. Di antara nabi yang paling agung, nabi yang paling agung adalah Rasulullah. Lalu komponen iman itu ada berapa?
Ada 3: hati, lisan, dan amal. Apa bentuk iman kita kepada Nabi Muhammad, ya, supaya iman kita 100% harus dengan 3 komponen: hati, lisan, dan amal. Apa bentuk iman kita kepada Nabi Muhammad SAW dalam komponen hati? Apa bentuknya? Sudah pengalaman kan? Apa gimana Anda? Apa? Al-yaqin bila syak. Ragu, iman yakin tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa beliau adalah Nabi Pamungkas, beliau adalah utusan Allah. Nggak boleh ragu. Yang kedua, apa bukti iman kita kepada Nabi Muhammad dalam komponen lisan? Apa bukti imannya? Sholawat. Terus lagi syahadat. Pokoknya awalan S, akhiran T. Sholawat, syahadat, sholat. Apa lagi? Ya. Bagian dari iman pada lisan, ya. Kenapa kita tidak sampai 100%? Karena orang masih kecil banget. Bagian dari iman pada Nabi Muhammad semuanya tentang sholawat. Padahal kalau lihat para sahabat tabi'in adalah apa? Yaitu kita tahu sirahnya, kita membaca hadisnya, kita mengkaji hadisnya, kita tahu, sehingga ini bagian dari keimanan. Kita pengen kalau acara-acara itu sholat kecil dan bisa kita lakukan selesai tentang sholat, yaitu sholat. Tapi yang belum adalah apa? Hamparan kajian hadis. Ngapa tuh sedikit? Ya. Jadi lebih banyak ya kecil banget. Sholat tapi kecil, bagian kecil. Dan kita bisa lihat. Nah, dari disitulah kemudian lahir amal jawar, bentuk amalnya. Maka ketika minim, karena yang masuk bagian dari iman pada Nabi itu adalah salawat saja, dan ia merasa cukup, tidak mengejawantah dalam amal. Tapi Imam Bukhari, para ulama yang pandang ini adalah bagian dari keimanan. Sehingga celakanya kita kalau ditanya bentuk iman pada baginda Nabi Muhammad SAW, ya, ketika ditanya punya enggak misalnya kitab hadis di rumah, misalnya tanya lagi, sudah pernah tidak menghatamkan, membaca salah satu kitab hadis? Bagian dari keimanan. Sehingga yang jadinya amalannya dia bikin. Karena mudah emosi banyak terjadi karena dia tidak sempurna. Nah, kita belajar hadis adalah bagian dari menyempurnakan keimanan kita. Enak banget kalau tahu hadis itu, enak banget. Ternyata banyak dari peluang kita beramal. Oke ya. Baik. Kita mulai kajian hadisnya. Nah, sekarang kan kalau PowerPoint sudah saya siapkan. Nah, kalau ini juga mungkin sudah sering dikaji di majelis. Nah, kita ingin melihat bagaimana tentang hadis ini. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Baik. Yang pertama adalah saya awali dengan kedudukan hadis. Innamal a'malu binniyat. Ini kedudukannya tentang apa? Hebatnya tentang apa? Tentang niat. Yang lain? Tentang apa lagi? Kedudukan. Yang pertama saya bagi kedudukannya ada 2 dari sisi konten dan kata ulama. Tadi terjemahannya gak usah ya, udah hafalkan. Sesungguhnya setiap amal bergantung dengan niatnya. Dan
sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin dapatkan dari Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya menginginkan atau mendapatkan kehidupan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya apa yang didapatkan sesuai dengan niatnya. Kedua hadis yang pertama, hadis ini saya sebutkan 5, menegaskan tentang apa yang jadi patokan kita. Standar kita ini apa dalam beramal, yaitu niat kita. Kadang-kadang niat bisa jadi besar tidaknya, bisa jadi banyak tidaknya. Ternyata yang paling agung adalah yaitu niat. Yang kedua, hadis ini adalah mengungkapkan tentang ragam cara untuk mendapatkan pahala. Ada bisnis pahala dengan harta, tidak hanya dengan yang lisan atau amal. Yang ketiga, hadis ini adalah menegaskan target daripada amal hidup kita adalah apa? Mendapatkan balasan. Targetnya bukan sudah selesai, bukan, tapi nanti diterima tidak, nanti dibalas Allah tidak. Yang keempat, ya, hadis ini menegaskan tentang kandungan hukum-hukum fikih. Maka bukan ada sepertiga hukum fikih adalah di hadis ini. Ya. Yang kelima, kedudukan kandungan dari hadis innamal a'malu binniyat ini, ya, sampai dijadikan awal dari kitab-kitab hadis adalah mengungkapkan tentang nilai dari menjadikan hidup kita agar penuh pahala. Jadi ada amal yang sifatnya bukan ibadah rutin, tapi aktivitas kita sehari-hari bisa jadi ibadah. Baik, kelima. Yang kedua adalah kedudukan dari ulama. Yang pertama menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, sulusul ilm, sepertiganya ilmu. Yang kedua, ya, ahli salaf mengatakan 70 permasalahan fikih. Yang ketiga disebutkan sebagai utama, dijadikan pembuka kitab hadis. Dipilih pembuka kitab hadis diantaranya oleh Imam Bukhari. Yang keempat, Imam Nawawi mengatakan umat Islam sepakat dengan keagungan, keutamaan dan kesolehan hadis ini. Nanti semua hadis kecuali Imam Ahmad, ya, tentang soal hadis ini. Yang kelima, ia adalah jalan mudah dan indah untuk hidup penuh pahala. Ya. Jadi kata Imam Syekh Al-Khamis, jalan mudah untuk hidup indah penuh pahala. Baik. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah asbabun nuzulnya. Ada asbabun nuzul, asbabul nuzul. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan riwayat Imam At-Tabrani tentang asbabul nuzul dari hadis ini. Ketika akan hijrah ke Madinah, ada seorang laki-laki yang dia ingin menikahi seorang wanita yang disebutkan dalam hadis ini yang namanya Ummul Qais.
Sehingga sampai disebut al-muhajir li ummil qais, yang hijrah tujuannya supaya dapat menikahi wanita idamannya yang bernama Ummul Qais. Ummul Qais dia hijrah. Sehingga dia namanya hijrah demi ya lautan aku seberangi, gunung aku daki, Madinah aku kunjungi. Ya muhajir Ummul Qais, orang yang hijrah demi Ummul Qais. Sehingga di sini disebutkan ada yang hijrah karena wanita yang ingin dinikahi. Kenapa dipisah dengan dunia? Di antaranya adalah karena asbabul wurudnya adalah ada sahabat yang dia hijrahnya karena ingin dapat menikahi wanita yang diidamkannya, yaitu Ummul Qais. Baik. Ya. Selanjutnya adalah kita tadi hadis yang kedua. Nah, ini kayak kuliah ya, tidak apa-apa. Sekali-kali serius siap. Nah, yang kedua adalah tentang kosakata kalimat. Yang pertama, kalau di sini sudah dipecah-pecah ya. Ada kalimat innama, ya, yaitu seperti untuk pengkhususan, pengecualian, menetapkan innamal a'mal, amal itu hanya ya, innam misalnya ada kita untuk menegaskan bahwasannya ini yang datang ini adalah bukan siapa-siapa, innama huwa ustaz, dia hanya ustaz. Jadi kita tidak lagi ada oh yang datang ini mohon maaf pedagang, yang datang ini adalah petani, tapi sesungguhnya maka dinamakan harful hasr, itu huruf yang membatasi ya. Seperti dalam surat Al-Asr ya, innal insana lafi khusr, semua manusia pasti merugi. Innam ya. Maka al-a'mal, amal di sini adalah jamak dari amal. Kita aslinya amal adalah dua, amal soleh dan ghairu soleh, amal yang soleh dan tidak soleh. Tapi dalam kita sudah dibatasi, sudah beramal belum, maka bermakna amal baik. Ya, ada kotak amal, namanya adalah kotak amal soleh. Padahal bisa jadi kotak amal. Kalau yang dimasukkan buat patungan untuk beli sesuatu yang diharapkan, dia sama kotak amal tapi amal tidak soleh. Kotak amal, kotak yang paling susah didapatkan di Mekah dan Madinah. Paling mudah kalau di Indonesia. Kalau di sana susah. Ya, nggak ada ya. Kotak amalnya adalah orang Bangladesh. ya minta ya. Kemarin saya baru pulang ya, habis nulis ya. 42 hari ya, baru pulang. Sehingga di sini maksudnya adalah dalam maknanya yaitu amal di sini amal soleh, perbuatan yang mendatangkan pahala, cinta dan ridha Allah. Yang berikutnya adalah innamal a'malu binniyat. Ada rubah, ini dibahas juga oleh Imam Ibnu Hajar ya, kenapa di situ ada bab. Maka niat di sini innamal a'malu binniyat.
yang disertakan, yang dikaitkan dengan niat. Maksudnya apa? Kembali kepada definisi niat, yaitu sebagai al-qasdu. Apa al-qasdu? Menyengaja. Ya. Lalu ada yang menambahkan dengan muqtarinan bi fi'lihi, ada dibersamai dengan upaya untuk melakukan. Nah, itu niat. Dalam bahasa Indonesia kita ada niat, ada apa lagi? Ada apa lagi? Keinginan, maksud, apa lagi? Lamunan, kahayang, apa lagi? Hah? Mimpi, apa lagi? Hah? Nyarah. Apa lagi? Niat. Nah, nanti dalam rangka hadis juga di kitab Arba'in An-Nawawiyah disebutkan yang nomor 7 ada hamun. Hamun ini ia lebih beda dengan niat. Kalau niat ini adalah ada potensi melakukan. Kalau bisa, ya Allah, kalau saya punya duit seperti bulan, saya akan gunakan untuk dakwah. Padahal duitnya belum ngelamun aja. Ya Allah, kalau saya namun nanti ada manfaat kasih. Niat. Nah, ini adalah muqtarinat bi fi'li. Saya niat mau ngaji di Masjid Al-Istiqomah, maka muqtarinat bi fi'li itu adalah dengan kita bisa jalan, bisa kita buka itu, bisa kita ngecek jadwalnya jam berapa, siapa yang bisa isinya. Itu ada rangkaian untuk melakukan perbuatan itu. Seperti kalau kita makan, saya makan nih niat, maka bisa jadi ya dikaitkan dengan makan itu apa? Ibu-ibu bisa belanja, masak, beli, apalagi pesan GoFood atau yang lain ada. Tidak hanya niat saya niat makan, dia baca. Nah, kalau sudah dia diem aja, saya pengen makan. Nah, itu bukan niat, karena harus ada minimalnya dia. Kalau di rumah kita jalan turun ke dapur atau ke tempat makan,